Dalam sidang lanjutan kasus dugaan pelecehan yang dilaporkan oleh keponakan berinisial A terhadap pamannya sendiri berinisial F, yang merupakan oknum ASN Polda Jambi terus bergulir. Kali ini majelis hakim telah menghadirkan saksi ahli dari UPTD PPA Kota Jambi, sekaligus mendengarkan keterangan terdakwa. Dalam sidang tertutup lanjutan kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum ASN Polda Jambi berinisial F terhadap keponakannya sendiri yang berinisial A, majelis hakim menghadirkan saksi ahli dari UPTD PPA Kota Jambi yang bernama Dian Safitri. Tidak hanya itu, turut hadir juga jaksa penuntut umum serta 6 orang dari 12 orang kuasa hukum terdakwa. Diketahui saat persidangan, Dian Safitri menerangkan di depan majelis hakim bahwa pihak UPTD PPA Kota Jambi pertama kali mendapatkan laporan mengenai penelantaran anak, kemudian disusul dengan laporan mengenai pelecehan di mana korbannya sama dan pelakunya berbeda. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum terdakwa Yasril Mahendra mengungkapkan bahwa pihaknya merasa cukup puas terhadap keterangan saksi ahli, di mana saksi ahli tersebut mengatakan memang benar ada laporan mengenai dugaan pelecehan, namun dalam laporan tersebut tidak menyebut nama dari terdakwa, melainkan hanya menyebutkan pamannya. Sementara itu, Yasril mengatakan bahwa paman pelapor itu bukan hanya terdakwa F, dan pelapor juga diketahui tinggalnya berpindah-pindah alias tidak menetap, kadang di Jambi dan terkadang di Bogor. Kami tim penasihat hukum sidang keterangan ahli tadi cukup memuaskan bagi kami karena keterangan ahli secara tegas menjelaskan bahwa tidak menjelaskan bahwa anak korban A adalah memiliki permasalahan yang cukup kompleks sekali di bidang psikologi, baik itu mulai dari orang tua yang berpisah sampai ada tuduhan disiksa oleh ibu tiri dan seterusnya. Cuman kesaksian dari ahli psikologi yang tadi tidak menerangkan bahwa memang adanya kekerasan seksual atau pelecehan yang dilakukan oleh klien kami. Jadi kami cukup bersyukur dengan dihadirkan ahli tadi dari UPTD PPA karena menguntungkan kami dan sama sekali tidak memberatkan klien kami. Setelah saksi ahli memberikan keterangan, majelis hakim pun memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan keterangan. Kuasa hukum terdakwa Laidia Esi menyampaikan saat itu terdakwa mengatakan kepada majelis hakim bahwasanya terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan senonoh tersebut. Esi mengungkapkan bahwa keterangan terdakwa itu masih konsisten dari awal. Sebaliknya, Esi menduga bahwasanya pelapor berinisial A tersebut telah melakukan rekayasa lantaran sakit hati terhadap terdakwa. Dugaan tersebut dibuktikan saat sidang pemeriksaan saksi korban. Saat itu saksi korban mengatakan bahwasanya alasan ia melaporkan terdakwa lantaran kesal karena terdakwa tersebut telah ikut campur terkait permasalahan orang tuanya sesuai dengan isi BAP poin 24. Esi menambahkan pada saat sidang berlangsung, saksi ahli menerangkan bahwasanya pelapor berinisial A itu telah lama mengalami trauma bukan hanya pelecehan, melainkan karena permasalahan rumah tangga yang dialami orang tuanya yang bisa dikatakan broken home, sesuai laporan yang dilayangkan oleh pelapor terkait penelantaran anak. Jadi keterangan terdakwa klien kami atas nama F, jadi menerangkan bahwa itu tidak ada terjadi pelecehan terhadap anak yang bernama si A. Dijawab sama klien kami si F, itu saya bersumpah demi Allah di dalam fakta persidangan, walaupun terdakwa kami tidak disumpah dalam persidangan, tetapi dia menyebutkan dengan nama Allah, Rasulullah, saya berani mati, saya tidak ada melakukan pelecehan itu. Untuk saksi pada saat diperiksa di persidangan, saksi korban itu yang bernama si A, bahwa satu kesimpulan saya bilang, kenapa kamu membuat laporan kasus pencabulan itu motifnya dia adalah sakit hati sama si klien kami si F. Di dalam BAP dari saksi korban si A gitu, ada di BAP di poin 24. Saya mempertegas saat fakta persidangan, saya mempertegas
mengapa kamu melaporkan pencabulan tersebut? Dia jawab, saya melaporkan pencabulan tersebut, saya laporkan karena saya sudah merasa kesal dengan tersangka Peri. Yang sudah ngajari orang tua saya, dia kesal dengan Peri. Itu berarti kan kesal itu ada rasa bukan sakit hati gitu kan. Saya kesal terhadap tersangka klien kami si F yang sudah mengajari orang tua saya, bapaknya yang berinisial D, dengan mengatakan yang tidak seperti menyuruh untuk membuang anak. Dan saya gara-gara si F lah yang menyebabkan hubungan saya dan orang tua saya pisah. Selanjutnya, para kuasa hukum terdakwa yang terdiri dari 12 orang itu berharap agar majelis hakim dapat bersikap netral dan objektif dalam menangani suatu perkara, sehingga kasus ini dapat terungkap keaslian dan kebenaran yang sesungguhnya. Heri Zulkifli, JEK TV melaporkan.